Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita kepada pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang terpenting bagaimana engkau mencintai, tapi yang terpenting bagaimana engkau dicintai. Bagaimana kita dicintai oleh Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, dicintai oleh Rabbnya alam semesta, meskipun seluruh manusia membenci kita dan tidak menyukai kita. Namun yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kecintaan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan malam ini tentang menyikapi perbedaan di kalangan para ulama. Ini kajian yang sangat penting yang berkaitan dengan manhaj, metode beragama. Bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, sehingga sikap ini menjadi pedoman, menjadi prinsip pegangan penuntut ilmu ketika ia menghadapi dua ustadz yang berbeda pendapat, dua ulama yang berbeda pendapat dalam satu hal, dalam satu pembahasan. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-118 sampai 119, walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Jikalau Rabbmu berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan dan menerangkan, jikalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi berada pada satu kesatuan, berada dalam satu akidah, berada dalam satu mazhab. Wala yazalu mukhtalifin, dan mereka senantiasa akan berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Ayat ini menunjukkan sebuah poin penting, yaitu bahwasanya perbedaan dan perselisihan merupakan sunnatullah yang pasti akan terjadi. Perselisihan adalah suatu perkara yang tidak bisa dielakkan. Perselisihan akan terjadi dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah. Namun yang harus kita pegang poin penting. Apa poin penting itu? Perbedaan tidak pernah dalam masalah inti, masalah pokok. Karena dalam setiap masalah
perkara itu ada perkara inti dan ada perkara cabang. Dalam agama kita ini para ulama membagi masalah usul dan furu'. Dalam perkara usul, perkara yang mendasar, perkara akidah yang mendasar, rukun iman yang 6 itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Cabangnya iya. Mana contoh para ulama sepakat bahwasanya pada hari kiamat nanti di surga orang-orang beriman akan memandang Allah. Sudah pembahasan pada Syarhus Sunnah. Tapi mereka berbeda pendapat apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di mana di dunia. Apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Azza wa Jalla di Sidratil Muntaha ataukah tidak? Itu khilaf. Baik. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna min ni'matillah, di antara karunia Allah Azza wa Jalla ala hadhil ummah, atas umat ini, annal khilafa bainal ummah lam yakun fi usuli diniha. Allah tidak menjadikan adanya perbedaan, perselisihan dalam perkara pokok. Berarti khilaf yang terjadi ini kebanyakan dalam masalah apa? Masalah furu', masalah cabang. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Poin penting yang harus kita pahami pula. Apa poin penting? Jangan salah menyikapi perbedaan. Apa maksudnya? Maksudnya ikhwatal iman, ada orang-orang yang dia melakukan suatu kesalahan besar dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka menjadikan perselisihan sebagai senjata, sebagai modal untuk menyuburkan kesalahan-kesalahan, untuk melegalkan perkara-perkara yang sejatinya bertentangan dengan dalil, menyuburkan kebid'ahan, menyuburkan kesyirikan, menyuburkan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Karena beralasan apa? Oh, ini kan ada perbedaan di kalangan para ulama. Oh, ini kan masalah khilafiyah. Janganlah terlalu fanatik, janganlah terlalu mempersulit. Nah, ini lahir kenapa ikhwatal iman? Karena salah dalam berprinsip ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan sebaliknya pula, ada orang yang salah dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ia fanatik kepada pendapat tertentu, padahal itu khilaf yang memang terjadi, perbedaan pendapat yang sangat kuat dengan hujjah yang kuat, sehingga mengatakan, oh, saya tidak mau ikuti pendapat itu, pokoknya pendapat yang benar ini adalah ini. Contoh, menggerakkan jari ketika tasyahud, sebagaimana kalau itu enggak ada dalilnya, itu dhaif dalilnya, salah yang menggerakkan itu. Maka ini ikhwatul iman, kesalahan dalam menyikapi apa? Menyikapi khilaf. Baik. Kemudian poin penting. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Perbedaan, khilaf, perselisihan itu adalah perkara yang jelek. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini punya cerita. Ketika Utsman salat di Mina dengan 4 rakaat, seharusnya salat apa? 2 rakaat. Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan seharusnya 2. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap salat di belakang Utsman bin Affan. Nah, karena orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud,
engkau mengatakan yang lebih kuat sholat 2 rakaat. Namun kenapa engkau sholat apa? Di belakang Utsman yang sholatnya itmam, sempurna 4. Apa jawabannya? Al khilafu syarrun. Perselisihan itu adalah perkara yang tidak baik. Makanya ini menunjukkan hadis yang lemah yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah rahmat. Maka ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang lemah. Baik. Ada beberapa macam khilaf yang harus kita fahami. Ada beberapa macam apa? Khilaf. Yang pertama ada namanya khilafut tanawwu'. Khilaf yang bersifat variasi. Tidak ada kontradiksi satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tidak ada pertentangan. Apa namanya? Khilaf tanawwu', khilaf variatif. Mana contohnya? Ketika para ulama membahas tentang tata cara takbiratul ihram. Ada berapa? Ada berapa? Tata cara takbiratul ihram. Ada berapa Samsul? Abu Mikdad. Nah, 3. 2 atau 3? Hah? Ah. Sam berapa Sam? Hah? 2. Nah, ini bukti terjadi perbedaan. Bukan ikhtalafal ulama, tapi ikhtalafatul labul ilm. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para. Nah, Abi Mikdad 1. Terus Terus berempaan katanya, samaan. Hah? Terus. Nah, jadi perbedaan antara dua saudara kita ini ya, lahir dari perbedaan dalam pemahaman. Bedakan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Kalau ana mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang tata cara takbiratul ihram, ada 3.